Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Said Kasada Arifah, dan rekan-rekan Saya Novel Jonas Kirtani. Saya Zulfaqi Tutul. Saya Hanifan Yaman Ali. Saya Perputar Bari. Di video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai virus yang dimulai dari definisi yang dijelaskan oleh saudara tersebut. Baik, untuk definisi virus, kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme dan berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa virus adalah makhluk parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Baiklah, di sini saya Perputar Bari akan menjelaskan tentang struktur virus. Struktur virus sendiri ada banyak sekali macam tergantung jenis-jenis virusnya. Tapi untuk struktur yang kami gunakan, kami akan menggunakan struktur dari bakteriophage. Kenapa? Karena struktur virus ini merupakan struktur virus yang termasuk dalam jenis kompleks. Secara umum, struktur virus dibagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Untuk bagian kepala sendiri, pada kulit terluarnya terdapat kapsid. Kapsid sendiri berfungsi untuk membuat virus dapat beradaptasi pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Itulah kenapa ada virus yang dapat bertahan dari cuaca dingin, panas, ataupun panas dan dingin. Nah, dan di dalam kapsid tersebut terdapat asam nukleat DNA atau RNA, merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Asam nukleat pada virus dibagi menjadi 2, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat dikelilingi oleh subunit protein yaitu kapsomer. Virus dapat dikatakan virus DNA atau RNA tergantung genom pada asam nukleat yang menyusunnya. Baiklah, struktur kedua yaitu leher. Leher sendiri memang belum tentu ada di setiap virus. Itulah kenapa ada virus yang bentuknya hanya bulat saja. Nah, umumnya bagi yang memiliki leher, lehernya ini berfungsi sebagai tempat penyanggang kepala virus. Dan fungsinya hanya untuk sebagai penyambung kepala dan ekor virus tadi. Baik, struktur ketiga ada ekor. Ekor berfungsi untuk mengelekatkan virus dengan sel inang dan memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Untuk struktur ketiga ada ekor. Ekor virus berfungsi untuk melekatkan virus dengan sel inangnya dan untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inangnya. Nah, jadi ekor inilah kenapa kita bisa mendapatkan virus dalam tubuh kita. Nah, pada bagian ekor sendiri dibagi lagi menjadi 4, yaitu selubung ekor yang berfungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel haspes atau dapat kita katakan sel inang. Yang kedua, lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya sel ekor dan jarum penusuk. Nah, jarum penusuk inilah yang tadi ada untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inangnya. Nah, yang ketiga ada serabut ekor, berfungsi untuk menerima rangsangan atau dapat kita katakan sebagai reseptor, serta sebagai tempat menempelnya sel inang. Nah, dan yang terakhir adalah jarum penusuk. Nah, inilah yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel inangnya. Nah, sekian penjelasan strukturnya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang macam dan bentuk dari virus. Virus terbagi menjadi 2, yaitu virus berdasarkan DNA serta virus berdasarkan RNA. Virus DNA adalah virus materi genetiknya berupa deoksiribonukleat atau DNA. Virus ini bereplikasi menggunakan DNA polimerase. Contoh-contoh virus berdasarkan DNA yang pertama itu adalah virus DNA beruntai tunggal. Virus ini memiliki genom berupa DNA beruntai tunggal. Contoh dari virus DNA beruntai tunggal adalah virus parvovirus yang menyebabkan penyakit pada hewan seperti anjing dan kucing. Yang kedua, itu ada virus DNA lisogenik. Virus lisogenik masuk ke dalam DNA bakteri patogen. Maka bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya. Misalnya, bakteri penyakit difteri dan bakteri penyebab demam scarlet yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya
jika di dalam DNA-nya tersambung oleh provak. Berikutnya, macam-macam virus berdasarkan RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam ribonukleat. Kebanyakan virus RNA biasanya beruntai tunggal, meskipun ada juga yang beruntai ganda. Yang pertama, virus RNA tunggal beruntai ganda. Virus ini memiliki genom RNA ganda beruntai yang bersifat negatif. Salah satu contoh yang terkenal dari virus ini adalah virus rotavirus yang menyebabkan diare pada anak-anak. Yang kedua, ada virus RNA lentivirus. Lentivirus ini termasuk dalam kelas virus yang disebut retrovirus yang memiliki genom RNA bukan DNA. Untuk menghasilkan produk gen yang fungsional, virus ini mengandung enzim reverse transkriptase yang menghasilkan cDNA. Selanjutnya, yaitu bentuk virus. Virus yang sering kita ketahui biasanya berupa lingkaran, tetapi pada kenyataannya ada banyak sekali bentuk virus. Yang pertama, itu virus dengan bentuk filamen atau benang. Layaknya sebuah benang, maka virus ini bisa dibilang memiliki ukuran yang cukup tipis. Contoh dari virus itu adalah virus Ebola. Yang kedua, virus dengan bentuk bulat. Virus berbentuk bulat merupakan virus yang umumnya diketahui oleh banyak orang. Salah satu contoh dari bentuk virus ini adalah Human Immunodeficiency Virus atau yang biasa kita kenal dengan HIV. Yang ketiga ada virus dengan bentuk seperti huruf T. Virus ini bentuknya hampir sama dengan huruf T. Virus dengan bentuk ini contohnya ada pada virus yang mengganggu kesehatan, bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan bakteriophag. Yang keempat ada virus dengan bentuk batang. Virus batang ini bisa kita lihat pada tobacco mosaic virus. Yang kelima, ada virus dengan bentuk batang dan ujungnya oval. Pada virus berbentuk batang dengan ujung oval ini, salah satu contohnya berupa virus rhabdovirus. Yang keenam, ada virus dengan bentuk polihedral. Salah satu contoh virus yang memiliki bentuk polihedral adalah adenovirus. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang virus, yaitu tentang manfaat virus. Manfaat virus antara lain, pertama ada penelitian ilmiah. Studi tentang virus membantu memahami dasar biologi kehidupan dan dapat memberikan wawasan untuk pengembangan obat dan vaksin. Yang kedua, melemahkan bakteri. Jika virus, kita ambil contoh virus isogenetik, masuk ke dalam DNA bakteri patogen, maka bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya. Misalnya bakteri penyakit difteri dan bakteri penyebab demam scarlet yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya jika di dalam DNA-nya tersambung provak. Yang ketiga, virus untuk bioteknologi. Beberapa teknologi rekayasa genetika menggunakan virus sebagai vektor untuk memasukkan materi genetik ke dalam sel tanaman atau hewan. Yang keempat, membuat vaksin. Selain itu, beberapa virus digunakan untuk memproduksi vaksin. Vaksin adalah patogen yang telah dilemahkan sehingga jika menyerang manusia tidak berbahaya lagi. Karena diberi vaksin, tubuh manusia akan memproduksi antibodi. Kelak jika patogen yang sesungguhnya menyerang tubuh telah kebal karena berhasil memproduksi antibodi bagi patogen tersebut. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa virus juga memiliki kerugian ya. Ya seperti yang tahu beberapa tahun yang lalu bahwa corona menyerang Indonesia ya. Nah, di sini pertama kerugiannya itu menyebabkan penyakit. Beberapa virus bisa menimbulkan penyakit seperti influenza, HIV/AIDS, Ebola, dan COVID-19. Penyakit ini dapat mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan jangka panjang, dan tekanan berat pada sistem perawatan kesehatan. Nah, kedua, merusak tanaman. Virus tumbuhan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, mengakibatkan penurunan hasil pertanian, kerugian ekonomi bagi petani, dan kestabilan pasokan pangan. Merugikan ekonomi. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus biologis dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Ini melibatkan biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas karena pekerja, penutupan bisnis, dan penurunan perdagangan global. Gangguan pada ekosistem. Yang terakhir, virus dapat mempengaruhi hewan liar dan populasi satwa liar, mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Hal ini dapat berdampak pada populasi hewan lainnya, rantai makanan, dan biodiversitas secara keseluruhan. Sekian.